nama saya Puspita Sari. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu identitas nasional. Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain atau kelompok lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejahtera, cita-cita, serta tujuan. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari segi ratusan suku atau budaya yang ada, dihimpun menjadi satu kesatuan seperti Indonesia. Ya, kemudian beragam contoh mengenai identitas nasional bangsa Indonesia yang sudah mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebudayaan nasional sebagai wawasan dan kebanggaan menjadi salah satu bentuk identitas nasional Indonesia yang menjadi kebanggaan adalah sistem budaya yang ada. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari untuk berhubungan dengan masyarakat lain, terutama wilayah dan suku masyarakat mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bentuk bahasa persatuan. Yang ketiga itu ada burung Garuda sebagai lambang negara. Keberadaan burung Garuda merupakan salah satu identitas nasional Indonesia yang senantiasa harus dipertahankan keberadaannya. Yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang juga menjadi salah satu identitas nasional Indonesia yang mampu membentuk karakter kebersamaan bagi masyarakat Indonesia. Nah, dari contoh tersebut terdapat pentingnya identitas nasional ini. Jika melihat contoh tersebut, kita akan mengetahui bahwa identitas nasional ini sebagai pemersatu bangsa seperti pada contoh Bhinneka Tunggal Ika yang mencintai kebersamaan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang damai. Yang kedua yaitu sebagai ciri khas yang membedakan sebuah bangsa dari bangsa lain, seperti contoh burung Garuda sebagai lambang negara. Yang ketiga yaitu sebagai pegangan atau landasan bagi sebuah negara untuk berkembang atau mewujudkan potensi yang dimiliki. Contohnya seperti kebudayaan yang ada di Indonesia. Wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding dengan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan tertentu. Yang kedua yaitu aspek-aspek wawasan Nusantara. Yang pertama, kehidupan politik, yang kedua, kehidupan ekonomi, dan yang ketiga, kehidupan sosial budaya. Yang ketiga, asas-asas wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib dilakukan. Yang pertama yaitu asas solidaritas, yang kedua asas kejujuran, yang ketiga asas kesamaan tujuan, yang keempat asas keadilan, yang kelima asas kerjasama, dan yang keenam asas kesetiaan. Perkenalkan, nama saya Glody Angel. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Selanjutnya yaitu tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu tujuan wawasan Nusantara nasional, tujuan wawasan Nusantara keluar, dan tujuan wawasan Nusantara ke dalam.
Baik, yang pertama tujuan wawasan Nusantara nasional, yaitu dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara ke dalam, yaitu menjamin persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang ketiga, wawasan Nusantara keluar, yaitu untuk menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Contoh wawasan Nusantara di sekitar kita, mengembangkan sikap toleransi, baik toleransi berpendapat ataupun toleransi beragama dalam masyarakat. Hubungan wawasan Nusantara dengan contoh, hubungan wawasan Nusantara dengan toleransi, yaitu semakin luasnya wawasan Nusantara maka akan mempengaruhi pola pikir masyarakat, baik dalam bidang sosial, sejarah, dan lain sebagainya, yang akan memperkokoh dan mempersatukan bangsa dan menambah integrasi bangsa serta membuat suatu negara semakin kuat. Sekian. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Delvianti, NIRIM 1220207330 dari Prodi Bimbingan Konseling Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada berbagai macam pengertian integrasi nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan arti dari nasional adalah berarti bangsa. Jadi integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Kemudian konsep dan syarat-syarat integrasi nasional, yaitu konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana persatuan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Kemudian konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Syarat-syarat integrasi nasional yang pertama, anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi nasional. Yang berikut faktor-faktor pembentukan integrasi nasional. Yang pertama, perasaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Dalam hal muncul saat masa penjajahan di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama tanpa mempedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional. Dan yang ketiga, rasa cinta tanah air. Faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Konstitusi Nasional. Pertama, pengertian konstitusi nasional. Secara umum, yang dimaksud dengan konstitusi nasional adalah seperangkat peraturan baik tertulis
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara penyelenggaraan negara. Jenis-jenis konstitusi ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis yakni teks atau dokumen yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai kerangka atau tugas pokok instansi pemerintah dan yang menentukan berfungsinya instansi pemerintah. Konstitusi tidak tertulis yakni aturan-aturan tidak tertulis yang telah ada dalam dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara atau disebut konstitusi konvensi. Bersifat fleksibel berarti dapat berubah atau dapat diubah, sedangkan yang bersifat kaku berarti undang-undang yang sulit atau tidak dapat dirubah sewaktu-waktu. Tujuan konstitusi yang pertama membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, konstitusi berupaya untuk melindungi hak asasi manusia. Ketiga, konstitusi juga bertujuan memberikan pedoman bagi penyelenggaraan negara agar negara dapat berdiri tegak. Fungsi dan peran konstitusi: pertama, sebagai sumber hukum tertinggi, sebagai alat untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, sebagai pelindung hak asasi manusia, sebagai syarat lahirnya suatu negara, sebagai alat pengontrol masyarakat, sebagai lambang persatuan rakyat suatu negara, dan sebagai acuan simbol identitas dan status. Kesimpulan bahwa konstitusi sangat diperlukan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Karena dengan adanya konstitusi, suatu negara dengan pemerintahannya, pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang, melainkan dapat mempertimbangkan juga hak asasi rakyatnya.